Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Reni Respita, SPD MPD, selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro, yang sudah memberi saya kesempatan untuk presentasi dari saya. Sebelumnya memulai, perkenalkan, nama saya Joya Delvia, BP 2410 3722 010. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penentuan faktor harga produksi. 1. Pertimbangan pengusaha dalam produksi. Pertumbuhan manusia bersifat tidak terbatas, sedangkan sumber untuk memenuhi kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas jumlahnya. Keadaan timbang yang merupakan masalah tersebut dinamakan sebagai kelangkaan. Yang harus dipertimbangkan 3 hal berikut. 1. Apa yang harus diproduksi? 2. Bagaimana cara memproduksinya? 3. Untuk siapa barang diproduksi? Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan produksi. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada kapasitas mesin, tenaga kerja, kemampuan pengadaan. Faktor eksternal, kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. Nomor 2, pentingnya analisis penentuan harga faktor. A. Analisis prinsip penggunaan dan pengalokasian faktor-faktor produksi secara efisien. Ada 3. 1. Ketersediaan faktor produksi dan keterbatasan. 2. Keinginan manusia tidak terbatas. 3. Dibutuhkan sikap nasional pengusaha dengan cara menggunakan dan mengalokasikan faktor produksi secara efisien. B. Analisis bagaimana pendapatan berbagai faktor produksi. Analisis mengenai faktor-faktor produksi meliputi menjelaskan tentang penentuan harga faktor produksi, menjelaskan tentang pendapatan dari masing-masing faktor produksi, dan distribusi pendapatan berbagai jenis faktor produksi. Sebagaimana tabel samping, ada faktor produksi dan balas jasa. Faktor produksi tenaga kerja, balas jasanya gaji dan upah. Faktor produksi tanah, balas jasa sewa. Faktor produksi modal, balas jasa bunga. Faktor produksi keahlian keusahawan, balas jasa keuntungan. Nomor 3, elastisitas permintaan faktor produksi. A. Elastisitas dari permintaan barang yang diproduksi. Makin elastis permintaan barang tersebut, makin besar kenaikan permintaan yang disebabkan oleh penurunan harga. Sedangkan pertambahan yang besar atas permintaan selanjutnya akan menambah permintaan yang besar pula atas faktor produksi. Dengan demikian, semakin elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan, maka semakin elastisitas pula permintaan terhadap faktor produksi. B. Perbandingan antar biaya dengan biaya total. Semakin besar bagian dari biaya produksi total yang dibayarkan kepada setiap faktor produksi, semakin lebih elastis permintaan faktor produksi tersebut. C. Tingkat penggantian antara faktor produksi. Secara umum, dapatlah dikatakan bahwa semakin banyak faktor-faktor produksi lainnya yang dapat menggantikan suatu faktor produksi, semakin elastis permintaan atas faktor produksi tersebut. D. Tingkat penurunan kurva MRP. Mengenai produksi fisik marginal atau MPP dan hasil penjualan produksi marginal atau MRP, kita dapat melihat pada gambar di samping. Penjualan produksi marginal sangat dipengaruhi oleh produksi fisik marginal. Penurunan yang cepat atas MPP akan diikuti pula oleh penurunan yang tidak kalah cepat dari MRP. Nomor 4. Tingkat produksi dan hasil penjualan. Jumlah faktor produksi yang digunakan perusahaan adalah yang didatangkan keuntungan maksimum bagi
perusahaannya itu dapat saat biaya tambahan yang dibayarkan perusahaan kepada faktor produksi itu sama dengan penjualan tambahan. Akibat penggunaan faktor produksi tidak sama dengan penjualan tambahan akibat penggunaan faktor produksi itu. Sebagaimana yang di bawah ada tabel jumlah pekerja. Keterangan tabel kolom 1 menunjukkan sebagai jumlah faktor produksi yang banyaknya dapat diubah sesuai dengan yang diperlukan. Kolom 2 dan 3 menunjukkan jumlah faktor produksi yang berbeda akan mempengaruhi tingkat produksi. Kolom 2 menunjukkan jumlah produksi fisik atau TPP yang menghasilkan untuk sebagai jumlah tenaga kerja. TPP biasanya disebut sebagai fungsi produksi. Misalnya, 3 tenaga kerja menghasilkan 63 unit dan 5 tenaga kerja menghasilkan 90 unit. Kolom 3 menunjukkan pertambahan produksi yang diwujudkan oleh pertambahan 1 unit tenaga kerja. Pertambahan produksi tersebut dinamakan produksi fisik marginal atau MPP. Tenaga kerja ditambah dari 0 menjadi 1. Produksi bertambah dari 0 menjadi 24 unit, maka MPP adalah 24 unit. Tenaga kerja ditambah 1 lagi sehingga menjadi 2. Produksi bertambah dari 24 menjadi 45 unit, maka MPP adalah 21 unit. Kolom 5 menunjukkan hasil penjualan produksi total atau TRP. TRP sama dengan TPP kali P. Dalam tabel harga barang atau P adalah Rp 5.000 per unit. Nilai MRP dihitung dengan 2 cara, yaitu mengalihkan produksi fisik marginal dengan harga. 2. Menentukan beda antara hasil penjualan total dari produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja tertentu. Mengalihkan produksi fisik marginal dengan harga MPP kali P sama dengan MRP. Kolom 6 menunjukkan 5 orang pekerja dengan produksi fisik marginal atau MPP mencapai 12 unit dan harga barang P Rp 5.000. Harga penjualan produksi marginal dari 5 orang pekerja yaitu 12 kali 5.000 sama dengan 60. Kurva TPP, MPP, dan MRP. Terlihat grafik di samping menunjukkan hasil yang semakin berkurang mempengaruhi fungsi produksi. Pengaruhnya dapat dilihat dari bentuk kurva tersebut yang kenaikannya semakin lama semakin kurang menanjak. Keadaan ini menggambarkan bahwa penambahan tenaga kerja yang terus-menerus akan bertambah produksi, tetapi pertambahan tersebut semakin lama semakin kecil. Grafik di samping menunjukkan kurva MPP yang menurun. Bentuk kurva yang seperti itu menggambarkan bahwa tenaga kerja yang ditambahkan kemampuan memproduksinya adalah lebih rendah daripada tenaga kerja sebelumnya. Kurva atas faktor produksi bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva pasti itu menggambarkan bahwa semakin tinggi harga faktor produksi, semakin sedikit permintaan atas faktor tersebut. Hal ini disebabkan perubahan harga akan mengubah pendapatan real pembeli dan perubahan pendapatan real ini selanjutnya mempengaruhi permintaannya. 2. Perubahan harga merubah kepuasan relatif dari mengkonsumsi barang itu dibandingkan dengan barang lain. Grafik 13.3 menunjukkan bentuk kurva MRP mengacu pada kolom 6 tabel 13.1. Kurva MRP yaitu kurva yang menggambarkan hasil penjualan produksi marginal. Kurva MRP dilukiskan berdasarkan angka-angka pada kolom 6 tabel 13.1. Syarat untuk meminimumkan biaya. MPP L per P L sama dengan MPP C per PC. Syarat untuk memaksimumkan keuntungan. MPP L sama dengan PL dan MPP C sama dengan PC atau MPPL per PL sama dengan MPPC per PC sama dengan 1. 5. Sifat permintaan atas faktor produksi. Ada 2. 1. Permintaan faktor produksi adalah permintaan turunan atau terkait, derived demand. Permintaan faktor produksi oleh produsen tidaklah langsung digunakan olehnya atau untuk konsumsi, tetapi diolah untuk dijadikan output sehingga jumlah output yang dibeli sesuai dengan output yang akan dihasilkannya. Permintaan faktor produksi menurun ke kanan bawah disebabkan 3 hal. 1. Jika harga faktor produksi meningkat, permintaan output perusahaan akan menurun karena harga dinaikkan. 2. Perusahaan harga faktor produksi akan menimbulkan penggantian faktor produksi dari mahal ke faktor produksi yang murah. 3. Sebagai akibat pengaruh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Terima kasih.
Cukup sampai di sini presentasi saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.